Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Mari dalam waktu yang sejenak kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Selasa 24 Maret 2026 dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mensyukuri setiap pertolongan-Mu kepada kami di sepanjang malam hari yang telah kami lewati. Kami datang menghadap tahta hadirat-Mu di pagi ini ya Tuhan. Dan bersama-sama kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, disegarkan oleh firman-Mu, berkatilah kami. Kiranya kami dimampukan untuk memahaminya. Terlebih ya Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak, tema perenungan kita di pagi hari ini hanya semata-mata anugerah Allah. Hanya semata-mata anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus tidak berbasa-basi lagi kepada jemaat di Efesus, melainkan ia dengan gamblang langsung berkata bahwa kita dahulu mati karena pelanggaran dan dosa. Artinya bahwa sebelum mengenal Yesus, sebelum mengenal Kristus, kita bukan hanya kurang baik, tetapi kita benar-benar terpisah dari hidup yang sejati. Namun kemudian Allah yang kaya dengan rahmat dan penuh kasih tidak membiarkan kita tinggal dalam kematian rohani. Ia menghidupkan kita bersama Kristus, dan yang luar biasa bahwa semua itu semata-mata adalah karena anugerah Allah. Itu bukan karena hasil usaha kita, apalagi karena jasa baik kita.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus hendak mengingatkan kita untuk mengalami hidup baru dalam Kristus dan bukan membanggakan kekuatan sendiri. Jika hari ini kita bisa percaya, jika hari ini kita bertobat, jika hari ini kita dapat hidup dalam kebaikan, maka bersyukurlah dalam keyakinan bahwa Tuhan sudah lebih dulu bekerja dalam diri kita. Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menciptakan kita kembali sebagai ciptaan baru untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Ia rancangkan. Maka, sebagai orang yang telah memperoleh kasih karunia, kita dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan Allah yang serupa dengan gambar dan rupanya. Bukan hanya menjadi orang baik, tetapi juga menjadi saluran kasih dan terang di dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, jika kita pernah merasa bahwa kita tidak layak, ataukah ketika kita pernah merasa bahwa kita gagal, ingatlah Tuhan sanggup mengubah yang mati menjadi berguna. Tuhan sanggup memulihkan yang hancur menjadi indah. Nah, kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam dan melalui karya Kristus untuk menjadi semakin serupa dengannya. Hiduplah sebagai manusia-manusia baru, sebagai manusia-manusia ciptaan Allah yang semakin serupa dengannya. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita semua untuk menghidupi firman-Nya ini. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya kami akan terus dituntun untuk senantiasa mengingat bahwa tidak ada yang mustahil di tangan-Mu. Kami semua dilayakkan di tangan kuasa-Mu. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup semakin serupa dengan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada kemampuan pada diri kami, tetapi karena anugerah-Mu kami akan dimampukan. Tuntun kami sehingga firman-Mu ini benar-benar kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengalami hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, tuntun kami, biarlah apapun yang boleh kami kerjakan, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, dimampukanlah kami semua untuk mengerjakannya. Setiap anak-anak-Mu dalam pertumbuhan perkembangan mereka, kiranya Tuhan yang akan menolong. Biarlah anak-anak-Mu boleh senantiasa semakin giat, semakin teguh untuk senantiasa boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Biarlah dalam keterbatasan oleh karena usia yang lanjut, mereka akan senantiasa meyakini bahwa Tuhan selalu ada menolong dan memberkati hidup mereka. Pemerintah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka semua dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan kiranya boleh menaungi mereka dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab ini. Berkati kami semua ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi.